Pada rapat pendidikan SD Negeri Tekong 02, persentase literasi hanya pada 60%. Hal ini yang mengakibatkan perlunya ada perbaikan maupun penggunaan metode pembelajaran yang dilakukan di kelas maupun di luar kelas. Sebenarnya banyak sekali metode pembelajaran yang sangat interaktif dan aktif, tetapi yang saya gunakan adalah metode pembelajaran treasure hunt. Treasure hunt itu adalah pemburuan harta karun. Dalam kegiatan pembelajaran ini, pemburuan harta karun bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi peserta didik kita. Melalui membaca sebuah dongeng atau sebuah cerita atau dialog, itu bisa kita kembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik melalui bacaan yang dia baca dan menemukan letak harta karun. Dalam kegiatan ini, peserta didik akan lebih termotivasi dalam menemukan harta karunnya dan mereka akan lebih bersemangat untuk memahami bacaan yang akan mereka baca. Perkenalkan, nama saya Beatrix Awinda, guru kelas 3 dari SD Negeri Tekong 02. Pada kegiatan hari ini, dalam video pembelajaran yang saya lakukan di kelas 3, saya akan melakukan metode pembelajaran yang interaktif dan aktif serta menyenangkan untuk anak-anak. Untuk itu, perlu adanya kritik dan saran dalam video pembelajaran saya kali ini untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar dan mengajar serta meningkatkan kualitas literasi peserta didik di SD Negeri Tekong 02. Selamat menyaksikan. Siap berdiri. Kepada guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, oke, coba dibuka di halaman 11. Dari cerita itu, kesimpulannya apa? Dari cerita itu, pengembara mengatakan pohon itu tidak berguna, padahal pohon itu memberikan tempat berteduh. Iya, betul. Di situ si pengembara bilang betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki apa? Buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Padahal apa tadi? Pengembara tadi itu berteduh, ya, tidak terkena sinar matahari. Tidak ada rasa apa si pengembara itu kira-kira? Rasa terima kasih kah? Rasa apa? Sifat dari pengembara itu tidak memiliki rasa apa? Apa Nita? Rasa syukur. Tidak memiliki rasa apa? Syukur. Rasa bersyukur. Ya, harusnya dia bersyukur karena mereka berteduh di pohon itu, tidak merasakan teriknya matahari.
Meskipun pohon itu tidak berbuah, mereka tidak terasa panas. Iup, kalau tidak ada pohon itu, kira-kira apa yang terjadi sama si pengembara? Akan merasa panas, ya. Jadi kita sebagai manusia harus selalu bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, karena kalian sudah memahami isi bacaan tadi, isi cerita dongeng tadi, coba dibuka. Di situ ada disuruh mengamati. Ayo mengamati di halaman 13. Setelah kita membaca dongeng, judulnya apa tadi? Pengembara dan sebuah pohon. Kita akan belajar untuk selalu bersyukur. Ya, sikap bersyukur tadi kita dapat tunjukkan melalui menyayangi makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup itu? Tumbuhan, hewan, Dan manusia. Ya, kalau tumbuhan rasa menyayangi kita dengan cara apa? memberi makan. Memberi tumbuhan. Kalau tumbuhan kita apakan? Dirawat dengan cara diberi apa? Diberi pupuk. Terus diberi apa, Haifa? Tanamannya diberi air. Ya, itu salah satu contoh cara kita menyayangi tumbuhan. Kalau hewan, apa kan cara kita menyayangi hewan? Tidak menyiksa. Ya, apalagi hewan diapakan? Diberi makan. Kalau sapi dikasih apa kan? Rumput. Kucing dikasih makanan kucing, harus dirawat dan disayang. Itu salah satu bentuk rasa sayang kita dan bersyukur. Ya, oke. Di situ ada bacaan. Kita simak dialog di bawah ini yuk. Nah, ini ada percakapan antara Benny dan ayahnya Benny. Coba Haifa dan Vina dibacakan untuk teman-temannya. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungan berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Ya, dari dialog tadi, ini ada siapa saja tadi tokohnya? Benny, ayah Benny, juga ada ibunya ya. Di sini percakapannya tentang kita bersyukur. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang rendah hati. Dan orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang sombong, seperti dua pengembara tadi. Ya, sifat sombong itu harus kita hilangkan sebagai manusia. Nah, Bu Fitri mau tanya, 4 kata sakti yang harus kita terapkan, apa kira-kira? Apa saja 4 kata saktinya? Permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. 4 kata itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau andaikan teman kita sedang kesulitan, kita bantu. Kalau kamu mau minta tolong ke temannya, apa yang harus dikatakan? Minta tolong dong bantu saya ini. Nah, kalau ada orang yang lebih tua di depan kita berjalan, apa yang harus kita ucapkan? Permisi. Kalau kalian dibantu temannya, apa yang harus dikatakan? Terima kasih. Ya, 4 kata sakti itu. Terima kasih, tolong, maaf, dan permisi. Kalau kita berbuat salah, harus mengakui kesalahan. Maaf ya, kemarin saya begini. Kamu jelaskan alasannya. Oke, paham ya? Bisa diterapkan 4 kata sakti itu? Bisa? Oke, kita lanjut. Setelah kalian memahami cerita dongeng, ya, cerita dongeng 2 pemburu dan sebuah pohon, juga ada dialog antara ayah Benny dan Benny serta ibunya, Bu Betrik ada
akan belajar sambil bermain ya. Ini akan Bu Betrik bagikan. Bu Betrik menemukan sebuah peta harta karun. Peta harta karun ini akan menunjukkan tempat tersembunyinya harta karun di sekolah kita. Siapa yang menemukannya, mereka akan mendapatkan harta karunnya. Paham dari sini? Oke, di sini ada beberapa soal. Dari soal-soal ini yang akan menunjukkan tempatnya ada di mana. Jadi, kalian harus menyelesaikannya sebelum kalian menemukannya. Oke? Oke, boleh dibagikan ya. Jangan lupa ditulis nama lengkap serta kelasnya. Kelasnya kelas berapa, namanya siapa. Oke? Gimana? Sudah menemukan jawabannya? Ya. Sudah. Kalau yang sudah menemukan, langsung dicari tempat persembunyian harta karunnya. Yang sudah langsung keluar dan dicari ya tempat persembunyiannya ya. Ayo. Nabil, oke, terima kasih Nabil. Ini punyanya Nita. Ipa? Ya, ditaruh di portofolionya nanti Bu Betrik form kan ya. Bagaimana pembelajaran hari ini?